Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Pada tanggal 14 Agustus 1945, sekitar pukul 1:30 siang, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Apa benar yang ku dengar barusan? Apa harus segera memberitahu Bung Karno dan menghadang? Hai Bung, kebetulan saya ada berita penting. Santai-santai. Apa serangan yang membuatmu semangat sekali, Bung? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah dari sekutu. Apakah kamu benar, Bung? Tentu saja benar, Bung. Baiklah, akan saya beritahu yang lain. Mari, Bung. Ya, Bung. Hati-hati di jalan. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengarkan berita tentang kekalahan Jepang? Belum kawan, dari mana kau tahu tentang itu? Barusan saya Soekarni dengan sejarah mendengarkan radio tentang menyerahnya Jepang. Berarti negeri kita sekarang sedang kekosongan kekuasaan. Demikian saya mengumpulkan kalian di sini untuk membicarakan masalah ini. Cepat sekali kalau begitu kita harus membagi tugas. Kalian semua harus berkediaman ke rumah Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan anggota lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Siap, Bung. Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Syahrir. Maaf saya sederhana. Tidak apa-apa. Silakan duduk. Terima kasih. Bagaimana Bung dengan kemerdekaan kita? Kemarin kan sudah kemerdekaan kita sudah diserahkan ke PPKI. Tapi menurut saya, kalau lebih baik kemerdekaan dilaksanakan tanpa melalui PPKI. Apa maksudmu Syahrir berkata seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap bahwa Indonesia buatan Jepang. Pasangan kekuasaan. Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Ini kesempatan kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Saya setuju, tapi apakah Bung Karno sepakat dengan kita? Bagaimana kalau kita menghubungi Bung Karno terlebih dahulu? Ide yang bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung? Apakah saya dan Syahrir boleh datang ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Tentu saja. Saya tunggu kedatangan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam. Mari kita berangkat. Mari. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi
Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan, Mas. Silakan. Ada masalah apa kalian kemari? Ada berita penting ya. Ingin saya sampaikan. Apa itu, Syahrir? Saya mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana kalau kita menggunakan kesempatan ini untuk segera memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia segera memiliki kepemimpinan baru? Saya sudah mendengar berita itu, tapi kita tidak boleh gegabah. Itu semua sudah hak PPKI. Akan lancang sekali jika kita memerdekakan Indonesia tanpa melalui PPKI. Bung, Maafkan saya, Syahrir, tapi kita memang tidak boleh gegabah. baiklah kalau begitu. Mari kita mengisi. Mari, Bung. Mari. Agustus 1945, pukul 8 malam di rumah Bung Karno, berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Golongan tua, Soekarno, Hatta, Iwaka, dan Ahmad Subarjo. Mas Denglo itu luas, di mana kita akan menempatkan keduanya. Saya akan menghubungi Sudanti dan Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Akan Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa mengamankan mereka? Kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk meninggalkan Soekarno-Hatta? Tentu saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat. Nanti tempat kita pakai rumah Jiao Kisong. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jiao Kisong. Kapan kita akan culik karena tentu ada. Secepatnya, besok subuh, Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 subuh bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4 dini hari, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Waalaikumsalam. Mari Bung, Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula kenapa kita harus pergi? Rengas Dengklok. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak bisa melawan tentara Jepang di Jawa karena masih itu. Ini sudah menjadi kesepakatan kami, Bung. Anda tetap harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikanmu, Bung. Ayolah Bung, waktu hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno, Bung Karno. Ada apa kalian datang kemari? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian bahwa aku memiliki istri dan anak? Ada apa ini, Kang Mas? Ini, mereka ingin membawa aku dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dari jajahan Jepang. Benar, jika kalian ingin membawaku, maka kalian harus membawa anak dan istriku. Baiklah Bung, kami akan membawa Anda dan anak istri Anda, tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Di lain waktu, hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pada pukul 8 pagi.
Pada hari itu juga, 16 Agustus 1945, di Jakarta, terjadi kesepakatan antara Wikana yang mewakili golongan muda dengan Ahmad Subarjo yang mewakili golongan tua. Isi kesepakatan tersebut adalah bahwa proklamasi akan dilaksanakan paling lambat tanggal 17 Agustus. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jauh Kisong. Sebenarnya apa yang kalian inginkan sehingga aku dibawa ke sini? Kami ingin Anda dan Bu Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta, ternyata kau juga sudah di sini. Ya, mereka membawa aku kemari. Mereka juga membawa Mas dan Guntur juga. Bung Hatta benar. Ada apa sebenarnya ini, Soekarni? Begini Bung, kami ingin Anda berdua segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Mengapa kau mudah percaya dengan kabar itu? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Kami tidak setuju dengan itu, Bu. Kami para pemuda ingin memerdekakan negara Indonesia dengan hasil jerih payah sendiri, bukan hasil hadiah dari Jepang. Benar Bung, bila kita merdeka itu hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan dari Jepang. Kita bisa dijajah lagi Bung. Kesempatan ini tidak akan datang dua kali, Bu. Apa yang mereka katakan itu benar adanya dan saya mendukung mereka. Tapi apakah kita akan bisa, akankah kita lakukan? Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Ada Mr. Subarjo, dia memaksa masuk ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, silakan keluar menemuinya. Bolehkah aku bertemu dengan Soekarno dan Bung Hatta? Apa Anda ingin bertemu dengan mereka, Bung? Karena repot PPKI batal karena tidak ada mereka. Tak bisa, anak nggak berhak membawa pulang mereka, Bung. Mengapa? Kami para pemuda mendesak ingin mereka cepat memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan aku masuk menemui mereka. Baiklah, silakan masuk. Ada apa sih, Barjo? Kapan PPKI batal karena Jepang mengalahkan sekutu? Jadi berita tersebut benar ada? Iya benar. Bukankah saya dan Sari sudah memberitahu kepadamu Bung? Tapi saya masih belum percaya itu, Bung. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Memang begitu Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Apakah kami boleh pulang? Guntur menangis terus, lihatlah. Benar. Bolehkah saya membawa Soekarno dan Bung Hatta kembali? Tidak. Saya berjanji, saya akan menjaga mereka dan bertaruh nyawa. Apakah saya bisa memegang janjimu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Saya punya ide bagaimana kita membahas di rumah Laksamana. Selamat malam. Ada apa, Bung? Maaf ganggu malam-malam begini. Kami ingin perlu membicarakan kemerdekaan yang dilangsungkan pada esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu, masuklah. Saya turut gembira mendengar kabar ini. Silakan gunakan ruangan saya untuk yang kalian gunakan. Saya akan pergi istirahat dulu. Terima kasih Pak Perwira. (17 Agustus 1945 dini hari) sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Diah, Khairul Saleh, dan Sudiro,
untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, Proklamasi. kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutan pun, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lainnya dilakukan dengan secara seksama dan dengan tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 45. Wakil bangsa Indonesia. Baik saudara-saudara, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana ditandatangani semua yang hadir? Setuju. Sayudi, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Sebagaimana dalam Al-Quran, angka 17 adalah diturunkannya Al-Quran. Dan selain itu, 17 adalah angka dan jumlah. Sehari semalam orang Islam sholat rakaat. Bagaimana kalau hari ini, Jumat Legi, tanggal 17 Agustus? Pukul 10 tepatnya, bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Siap, Bung. Tapi gimana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Baiklah. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Soekarno pulang dan bertemu Ibu Fatmawati di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Terima kasih sudah menemani saya di saat banyak hal yang menguras pikiran. Terima kasih ya Allah sudah memberikan jalan pada bangsa kita. Iya, sudah. Besok kita akan melaksanakan upacara bendera dengan diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan Bung Supratman. Tapi kita belum punya bendera, lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Bagaimana kalau Ibu yang menjahit benderanya? Tidak punya kain, Pak. Adanya kain merah dan putih saja. Tentu saja, buat saja bendera yang sederhana. Ibu punya ide, bagaimana kita namakan bendera ini Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Ide yang bagus. Bendera pusaka, Sang Saka, dengan warnanya merah putih. Ya sudah, Bapak bersiap sana untuk menyiapkan pidato buat besok. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti oleh Ibu Fatmawati. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi, di antaranya yaitu Mr. Meramis, Hos Cokro Aminoto, Otto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, Muhammad Tabrani, dan lain-lain. Sesaat sebelum upacara dimulai. Trimurti, tolong kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Oke, kalian jaga bendera ini baik-baik. Kalian kibarkan bendera ini untuk pertama kalinya di Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita.
Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan diri sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri kan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengatakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah saya kata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya. Berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang menaik pembinaan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Merdeka!